Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pelatihan? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan modul ajar. Sobat pelatihan yang berbahagia, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa atau istilahnya berdiferensiasi, termasuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan oleh guru, meliputi 3 tahap. Ada tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Berbasis metode pembelajaran aktif seperti inquiry learning, problem based learning, dan sebagainya. Sobat pelatihan yang berbahagia, lalu yang poin E atau poin 5 adalah assessment. Bagian berikutnya dari komponen inti adalah assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas oleh guru sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis assessment antara lain: 1. Assessment sebelum pembelajaran atau assessment diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan antara lain asesmen tentang sikap, performa, dan juga asesmen tertulis. Sobat pelatihan yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya poin F adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan oleh guru yaitu mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Sobat pelatihan yang dimuliakan Allah, sedangkan komponen yang berikutnya adalah komponen lampiran yang terdiri dari 1. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang B atau kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang poin C adalah glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang berurutan dari A sampai Z yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Poin D adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, termasuk buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang berikutnya adalah prosedur penyusunan modul ajar yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu menganalisis kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana prasarana madrasah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Yang kedua, prosedur kedua adalah identifikasi dan menentukan. Identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Alamin. Guru di sini memilih dimensi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Alamin yang paling sesuai, yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru di sini dapat memilih ATP yang dikembangkan oleh madrasah dan mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Yang keempat,
Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mengevaluasi dan tindak lanjut. Setelah guru melakukan kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, supaya lebih jelas, maka kita perlu melihat contoh modul ajar yang terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu informasi umum, komponen inti, dan komponen lampiran. Kita bisa lihat di slide yang ada dalam infografis. Demikian materi tentang modul ajar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.